Terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Petang TVRI. Masih di edisi khusus hari ulang tahun ke-61 TVRI. Saudara, kalau tadi saya membawakan Klik Indonesia Petang bersama dengan Oki Satrial, tapi kali ini ada yang istimewa di edisi khusus hari ulang tahun TVRI. Kami kedatangan tamu spesial, tamu istimewa di studio TVRI, dan bukan hanya sebagai narasumber, tapi akan menjadi presenter tamu. Langsung saja saya sapa, ada Menteri Ekonomi dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Selamat malam, Mas Menteri. Selamat malam, Mbak Dina, dan terima kasih sudah Klik hadir. Indonesia Petang sudah memberikan kehormatan kepada kami untuk bukan menjadi narasumber aja, tapi menjadi presenter dan pembaca berita. Betul sekali. Ini menjadi kehormatan tentu saja buat kami semua. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan kalau misalnya biasanya kan diundang sebagai narasumber nih Mas Menteri, tapi kali ini sebagai presenter, tentu ini khusus hadir untuk ulang tahun TVRI. Nah, yang menarik nih Mas Menteri, ini kan identik dengan pantun nih. Boleh nggak kalau kita kasih pantun dulu sebelum bacain berita? Boleh dong. Ya, silakan Mas. Kita siap dengan cakep ya teman-teman ya. Gimana studio? Oke. Ready? Ready? Biasanya ada tim kincringan nih dari Iya, biasanya, tapi kelihatannya tim kincringannya lagi di tempat lain di ya? Blok M. Oke. Jalan-jalan ke Senayan. Cakep. Jangan lupa mampir di TVRI. Asik, cakep. Ayo semua kita tingkatkan pelayanan. Cakep. Kita berikan yang terbaik untuk NKRI. Yeay. Terima kasih Mas Menteri. Mas Menteri, ini ada beberapa berita yang nanti akan dibacakan. Silakan Mas Menteri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui jumlah pasien infeksi saluran pernafasan atau ISPA di Jakarta meningkat signifikan akibat polusi udara. Kemenkes terus mempersiapkan penanganan mulai dari kesiapan medis dan penanganan kesehatan warga. Polusi udara di Jakarta dan sekitarnya terus membuat resah warga. Menteri Kesehatan saat ditemui sebelum rapat tingkat tinggi para Menteri Keuangan dan Kesehatan se-ASEAN di Jakarta mengakui jumlah pasien infeksi saluran pernapasan atau ISPA meningkat signifikan. Sebelum pandemi, pasien ISPA tercatat 50.000 pasien, sementara saat ini ada 200.000 pasien. Menkes menyatakan, Kemenkes sudah mempersiapkan penanganan di sektor hilir, mulai dari kesiapan medis hingga penanganan warga. Menkes mengatakan total klaim BPJS untuk penyakit pernapasan mencapai 10 triliun rupiah. Jumlah klaim diperkirakan meningkat seiring dengan naiknya kasus ISPA. Buat kita di sisi kesehatan, kita perlu bergeraknya di sisi hilir, bukan di hulu. Kita menangani akibatnya, bukan menangani sebab. Jadi posisi saya adalah mengencourage agar sektor-sektor di hulu, yaitu ada sektor energi, sektor transportasi, sektor lingkungan hidup, supaya bisa menekan emisi partikel ini, sehingga kita yang di hilir itu tekanannya berkurang. Meski kondisi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya memburuk yang terlihat dari data Indeks Kualitas Udara atau IQR, namun Menkes optimis polusi udara ini bisa dikendalikan seperti halnya pengendalian polusi udara di Cina. Presiden Joko Widodo disambut Presiden Republik Mozambik Filipe Nyusi dengan pertunjukan tarian kolosal dari berbagai daerah. Pertunjukan seni itu ditampilkan dalam Festival Budaya Nasional Mozambik yang digelar di lapangan Asosiasi Red Bulls, Maputo, Republik Mozambik. Presiden Joko Widodo menghadiri undangan Presiden Republik Mozambik Filipe Nyusi dalam acara pembukaan Festival of Culture Mozambik atau Festival Budaya Mozambik yang digelar di lapangan Asosiasi Red Bulls, Maputo, Republik Mozambik pada 23 Agustus 2023. Presiden Mozambik Filipe Nyusi menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dengan menyuguhkan pertunjukan tarian kolosal dari berbagai daerah di negaranya. Presiden tampak duduk di sebelah Presiden Mozambik Filipe Nyusi. Kedua kepala negara juga terlihat kompak mengenakan ikat kepala tradisional Afrika. Setibanya di panggung kehormatan, lagu kebangsaan kedua negara dilantunkan, kemudian parade kebudayaan pun dimulai. Perwakilan dari 11 provinsi yang ada di Mozambik dengan mengenakan pakaian adatnya secara bergantian melintas di hadapan kedua kepala negara. Acara kemudian dilanjutkan dengan penampilan tarian kolosal, diikuti dengan penampilan tari dari setiap provinsi. Dua pemimpin negara tampak menikmati setiap penampilan dari acara kesenian yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya di Mozambik. Festival tersebut merupakan acara kesenian tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Mozambik yang diikuti oleh sekitar 1.500 seniman. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno
mengapresiasi pesatnya perkembangan ekonomi kreatif di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menparekraf optimistis ekonomi kreatif bisa menjadi industri masa depan. Tanggui atau pelindung kepala khas suku Banjar kini terus dikembangkan sebagai kriya bernilai ekonomis. Melalui sentuhan motif yang cantik dan indah, Tanggui bisa menjadi pilihan buah tangan saat berkunjung ke kota Banjarmasin. Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan, Tanggui hias dapat menjadi penyokong ekonomi kreatif di samping fashion dan kuliner. Menparekraf meyakini kriya juga dapat menjadi salah satu subsektor dan industri masa depan di kota Seribu Sungai. Kami meyakini bahwa dengan menguatnya ekosistem ekonomi kreatif akan membuka lapangan kerja yang luas dan akan memantapkan posisi Kota Banjarmasin sebagai kota kreatif berstatus kota kreatif nasional. Nah, ini kita harapkan segera bisa kita wujudkan. Menparekraf Sandiaga Uno juga memberikan semangat kepada pelaku ekonomi kreatif di Banjarmasin. Menparekraf juga meminta para pelaku ekonomi kreatif berkolaborasi agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Hans Kimberland, kontributor TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Wah, luar biasa nih, pemirsa. Itu kayaknya jeruk makan jeruk tadi tuh, membacakan berita sendiri tuh. Gimana rasanya membacakan berita sendiri, Mas? Agak janggal tapi lumayan. Dan itu terjadi di hari ulang tahun TVRI ya, Mas ya? Hanya di ulang tahun TVRI. Baik, sekali lagi terima kasih. Tapi luar biasa kan banget ya, Menteri bisa menjadi presenter seperti ini kalau tiap hari kayak gini nanti nasib presenter berita gimana nih? Oh, aman. Karena kita tidak akan pernah berani memecahkan periuk nasi. Asik. Dari presenter-presenter TVRI yang luar biasa ini. Siap, terima kasih Mas sekali lagi kehadirannya, Mas. Kan biasanya di narasumber tadi membacakan berita, rasanya gimana? Enak memang sebelum saya tugas di kementerian kan saya mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Ya. Salah satunya adalah konten kreator, dan saya memiliki channel YouTube sendiri. Jadi memang sudah biasa. Dan banyak sekali, tapi jarang sekali yang pakai skrip seperti tadi. Jadi biasanya kami bawakan itu dalam konteks real TV gitu. Jadi real live TV dan secara spontan. Tapi tadi pakai skrip ternyata juga cukup ada tantangan. Keren, ya. Ada tantangan ya? Ada tantangan, dan kita berharap sih bahwa teman-teman di TVRI ini juga bisa terus meningkatkan kemampuan menciptakan konten-konten yang informatif dan edukatif. Siap, terima kasih Mas Menteri. Nah, tadi kan ada sejumlah informasi yang disampaikan, dibacakan oleh Mas Menteri. Ada 3. Kita ulas dulu dari yang pertama ya. Ini soal penanganan polusi di Jakarta. Kita tahu belakangan ini semakin memburuk dan Mas Menteri yang ditunjuk oleh Presiden sebagai Menteri ESDM ad interim ya, Mas ya, itu ditugasi untuk seminggu mengatasinya. Gimana langkah apa yang dilakukan? Iya, tentunya saat ratas tanggal 14 Agustus, saya saat itu masih bertugas menjadi Menteri ESDM ad interim. Kami harus mengambil langkah yang tegas untuk mengatasi polusi yang sudah mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Dan seperti tadi yang disampaikan, biaya penanganan penyakit infeksi saluran pernapasan ini sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Itu sekitar 10 triliun rupiah mengutip Bapak Menteri Kesehatan. Dan ini sebagian terpicu kontribusinya dari kualitas udara di Jakarta yang semakin buruk. Itu betul memang buruk ya Mas ya? Iya, karena bahkan Presiden sampai batuk-batuk 4 minggu. Presiden sampai 4 minggu batuk-batuk. Saya di pagi berangkat dari Makassar, indeks kualitas udaranya itu 55. Itu adalah sedang, di bawah 50 itu bagus. Tapi sampai di Jakarta, kualitas udara indeks itu ada di level 150 atau hampir 160 yang sudah di dalam kategori tidak sehat. Jadi ini yang harus kita lakukan langkah fundamental secara tegas dan lugas. Salah satunya adalah memodifikasi cuaca. Kami langsung memutuskan untuk work from home. Kami juga memastikan bagaimana bisa membantu melakukan transisi penggunaan transportasi umum. Juga kita dorong agar konversi dari energi berbasis fosil ke energi baru dan terbarukan itu juga terjadi baik di industri transportasi maupun juga di industri transportasi juga. Jadi industri dan transportasi sama-sama kita upayakan untuk memastikan agar polusi udara sama seperti Beijing beberapa tahun yang lalu. Saya yakin Indonesia bisa
mengatasi polusi udara ini khususnya untuk di Jakarta. Ya Mas, itu langkah-langkah yang dilakukan kira-kira cukup efektif nggak? Karena kalau kita lihat beberapa hari WFH ini, jalanan di Jakarta sepertinya masih tetap macet. Artinya itu tidak mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Bagaimana hasil evaluasi beberapa hari? Kita belum bisa mengambil keputusan karena ini masih baru tahap awal. Kami baru memulai 16 Agustus. Betul. Tapi kami pastikan ekonomi terus bergerak dan tentunya kesempatan kerja dan UMKM ini terus terberdayakan. Jadi oleh karena itu beberapa hal yang kita dapatkan kebiasaan baru saat pandemi ini seperti efisiensi menggunakan platform digital harus kita kembali gelorakan. Jadi harapannya memang sekarang baru instansi kementerian dan lembaga dan pemerintah provinsi yang mulai menerapkan work from home. Tapi ke depan saya percaya dunia usaha UMKM juga akan mulai mengadopsi dan secara lebih cepat lagi terakselerasi akan ada konversi menuju ke penggunaan transportasi umum. Baik, Mas, selain ditunjuk menjadi Menteri ESDM interim, Mas Menteri juga ditunjuk oleh Presiden menjadi Menko Marves ad interim ya. Kita tahu bahwa Presiden sekarang ini sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara di kawasan Afrika. Apa yang menjadi agenda utama dari kunjungan Presiden tersebut dan kira-kira apa manfaatnya bagi Indonesia? Jadi kita terinspirasi oleh pendiri founding father kita, pendiri bangsa kita dan proklamator kita, Bung Karno yang menggagas konferensi Asia Afrika, di mana kita mengambil posisi sebagai pemimpin dari negara-negara di Asia dan Afrika saat itu. Dan sekarang dengan prestasi Indonesia bisa menjadi presiden G20 dengan sukses tahun lalu dan tahun ini keketuaan ASEAN, kita bisa mampu mengatasi pandemi, ekonomi terus bertumbuh di atas 5%, juga inflasi terkendali. Indonesia ingin membuka sebuah dialog dan suatu terobosan baru dengan negara-negara di benua Afrika. Bagaimana kita bisa mengambil peluang dari industri-industri yang berbasis sumber daya alam maupun juga industri yang berbasis carbon reduction. Jadi kita akan punya satu peluang untuk membuka usaha-usaha baru, investasi baru, dan lapangan kerja baru. Itu yang akan kita fokuskan. Baik, Mas Menteri, terakhir juga yang tadi Mas Menteri bacakan beritanya soal perkembangan ekonomi kreatif di tanah air. Kita tahu ekonomi kreatif selama ini telah menjadi andalan bagi Indonesia dan memberikan kontribusi besar terhadap PDB. Bagaimana perkembangannya sekarang? Mungkin bisa diceritakan singkat, Mas, karena setelah pandemi 4,4 juta lapangan kerja baru kita targetkan tercipta di 2024. Tahun lalu 2,6 juta lapangan kerja baru. Nilai ekspor meningkat dan posisi kita sudah 3 besar dunia. Kita hanya tertinggal dari Amerika dan Korea. Dan kalau kita bangkit terus dan kita berdayakan ekonomi kreatif, maka total 45 juta masyarakat Indonesia akan terberdayakan melalui kegiatan dan usaha di ekonomi kreatif. Dan berbagai upaya dilakukan oleh kementerian di bawah Mas Menteri untuk mendorong terus ke sana ya? Ya, gitu. Kita mendorong karena kita yakin kita harus gercep, gerak cepat, dan kita harus gedar, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi. Baik, terakhir pesan-pesan dan harapan untuk TVRI di hari ulang tahun ke-61 ini. Selamat ulang tahun untuk TVRI, ini salah satu TV kebanggaan saya waktu kecil. Salah satu acara yang saya tidak pernah miss setiap malam adalah Dunia Dalam Berita. Masih jam 9 ya? Masih jam 9. Jadi nanti kita harapkan TVRI terus bisa memberikan informasi yang edukatif dan menginspirasi. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Jangan lupa membeli bubur. Cakep. Pariwisata dan ekonomi kreatif semakin berkembang. Cakep. Insya Allah rakyat Indonesia semakin makmur. Iya, terima kasih. Mas Menteri, terima kasih banyak sudah hadir di TVRI pada malam hari ini dan berkenan tidak saja menjadi narasumber, tapi juga menjadi presenter tamu. Suatu kehormatan yang luar biasa tentu saja bagi TVRI. Sekali lagi terima kasih, Mas Menteri. Dan saudara, ini menjadi akhir di segmen kali ini. Nanti kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Kami segera kembali.